wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia masih memberikan kita kesehatan serta nikmat yang begitu besar. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad adalah teladanku. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo angkatkan kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu mulai ke pembelajaran, Ibu ingin bercerita nih, yaitu ada seorang yang bernama Fulan. Pada suatu hari di sebuah sekolah, si Fulan ini sedang lagi istirahat. Kemudian ia berjalan di lapangan dan akhirnya ia terhenti sejenak. Apa yang ia lihat? Kira-kira ada yang tahu tidak? Iya, yang ia lihat adalah sebuah uang. Uang berada di tanah. Kemudian ia melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah ada orang, apakah tidak? Kemudian dia melihat, oh tidak ada orang. Dan kemudian dia mengambil uang itu secara diam-diam dan pergi dari lapangan itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Fulan? Ada yang tahu? Ya, yang dilakukan si Fulan, ia menemui guru sekolahnya. Dia menemui guru sekolahnya dan kemudian dia memberikan uang tersebut kepada gurunya dan berkata, "Ibu, saya menemukan uang ini di lapangan. Saya tidak tahu ini punya siapa. Tolong Ibu ambil dan tanyakan ini siapa pemiliknya." Dan gurunya ini pun tersenyum kepada si Fulan karena si Fulan memiliki sifat yang begitu jujur. Kira-kira di sini semua memiliki sifat jujur tidak? Iya, insya Allah kita semua memiliki sifat yang jujur. Ya, dari cerita ini kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sifat terpuji, yaitu yang pertama jujur dan amanah, yang kedua dalam kebenaran, yang ketiga sangat pandai syukur. Ya, yang pertama ini Nabi Muhammad SAW sangatlah jujur dan amanah. Kenapa bisa Nabi Muhammad dikatakan jujur dan amanah? Karena ketika Rasulullah menerima wahyu, beliau sangat amanah serta jujur dalam menyampaikan dakwanya, sehingga tidak ada kebohongan dalam agamanya, yaitu agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Jadi jangan pernah menyesal bahwa kita ini adalah agama yang salah. Sebenarnya kita ini adalah agama yang benar. Dan yang kedua, sifat Rasulullah yang terpuji ialah penyabar dan teguh dalam kebenaran. Kenapa Rasulullah dikatakan penyabar dan teguh dalam kebenaran? Karena Rasulullah ketika dalam berdakwah tidak pernah mengeluh, meskipun beliau dalam berdakwah selalu dibenci, dicaci maki oleh masyarakat di sana karena dianggap Nabi Muhammad ini menyampaikan agama yang sangat bohong dan banyak kebohongan di dalamnya, sehingga Rasulullah selalu dicaci maki oleh masyarakat di sana. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluh sedikit pun akibat dicaci maki. Dan akhirnya Rasulullah disebut dengan julukan Ulul Azmi.
Dan yang ketiga, sifat Rasulullah yang ketiga ialah sangat pandai dalam bersyukur. Rasulullah kenapa dikatakan pandai bersyukur? Karena Rasulullah ini dikenal seseorang yang sederhana. Beliau senantiasa bersedekah dan senantiasa selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan. Walaupun dia di saat itu tidak ada rezeki atau gimana, beliau tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah merasa, kok rezekiku segini, kok aku tidak ada uang, kok aku tidak ada makanan. Tapi beliau senantiasa bersyukur walaupun beliau sedang dalam kesusahan. Ya, dari ketiga ini adalah sifat-sifat terpuji dari Rasulullah. Kita perlu mencontoh dari sifat ketiga Rasulullah ini. Yang pertama yang tadi adalah jujur dan amanah, yang kedua penyabar dan patuh dalam kebenaran, yang ketiga sangat pandai dalam bersyukur. Ya, sampai sini insya Allah anak-anak sekalian bisa paham kan? Dan sebelum Ibu tutup pelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu yang tercinta. Yang pertama, tuliskan macam-macam jenis sifat terpuji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jelaskan dari sifat-sifat tersebut. Yang kedua, buatkan Ibu satu contoh sifat jujur. Di sini anak-anak bisa menceritakan seperti apa sih sifat jujur kalian. Oke, dikumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai malam ya, sekitar jam 8. Kalau tidak mengumpulkan, Ibu anggap tidak hadir ya. Oke. Demikianlah tugas dari pelajaran agama Islam. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.